Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, B11 2019 05771. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab yang berjudul Sistem Keuangan Internasional. Pertama-tama saya akan menerangkan sejarah sistem keuangan internasional, dimulai dari sistem keuangan internasional pra-Perang Dunia. Sistem moneter internasional yang digunakan sampai dengan menjelang pecahnya Perang Dunia Pertama adalah sistem standar emas. Sistem standar emas digunakan dalam perekonomian dunia sekitar tahun 1870. Akibat dari pecahnya Perang Dunia Pertama, sistem standar emas pernah ditinggalkan. Namun setelah usai, negara-negara Eropa mulai menggunakan sistem standar emas kembali. Emas termasuk ke dalam kurs tetap karena relatif stabil, atau lebih tepatnya disebut relatively fixed rate system. Sistem standar emas memiliki keuntungan, yaitu satu, kurs yang terjadi selalu berada di atas paritas yang tingginya tidak berubah-ubah. 2. Dalam sistem standar emas, defisit dan surplus neraca pembayaran tidak berlangsung lama, melainkan otomatis menyusut ke keadaan stabilnya. Sistem standar emas juga memiliki kelemahan, antara lain 1. Stabilitas kurs valuta asing diikuti ketidakstabilan tingkat harga. 2. Mekanisme penyeimbang kembali neraca pembayaran dalam praktiknya seringkali tidak sesuai dengan teori, karena pemerintah yang bersangkutan tidak mengikuti aturan main dalam sistem standar emas. Selanjutnya, sistem moneter internasional selama Perang Dunia. Selama Perang Dunia Pertama, sistem standar emas internasional berhenti berfungsi karena diakibatkan oleh pecahnya Perang Besar pada bulan Agustus 1914. Selama Perang Dunia, negara-negara menggunakan sistem pengawasan devisa. Penggunaan valuta asing tidak lagi bebas, tetapi ditentukan oleh pemerintah dengan prosedur exchange quota. Selama Perang Dunia, kebanyakan perekonomian terkena inflasi yang tinggi. Tidak sedikit jumlah negara yang pemerintahannya membiayai perang menggunakan cadangan valuta asing dan kekayaan luar negeri mereka, sehingga tidak sedikit juga negara yang statusnya berganti dari negara kreditur menjadi negara debitur. Perang Dunia Pertama terjadi selama 4 tahun. Berakhirnya Perang Dunia menjadikan suasana perekonomian yang tadinya suasana ekonomi perang menjadi suasana ekonomi damai pasca perang, di mana banyak negara yang diarahkan kegiatannya kepada rekonstruksi, khususnya dalam bidang moneter internasional. Dikatakan bahwa kurun waktu antara 1919 sampai 1926 merupakan kurun waktu di mana Inggris, Prancis, dan negara lainnya berusaha menggunakan sistem emas standar mereka. Selanjutnya, sistem moneter internasional pasca perang atau sistem Bretton Woods. Pertemuan Bretton Woods dihadiri oleh wakil-wakil dari 44 negara yang diselenggarakan pada tahun 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Pada pertemuan ini
berhasil membuat 3 lembaga perekonomian internasional. Yang pertama adalah International Monetary Fund atau disingkat IMF, lalu International Bank for Reconstruction and Development atau disingkat IBRD atau bisa disebut World Bank atau Bank Dunia, dan yang terakhir International Trade Organization atau yang disingkat ITO. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM B11 2019 05755. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan dengan tema sistem keuangan internasional. Sistem moneter internasional yang sekarang berlaku. Sejarah singkatnya, pada tahun 1972, IMF membentuk Committee of 20 yang bertugas untuk menyusun rencana reformasi sistem moneter internasional secara menyeluruh. Terburu oleh timbulnya masalah perminyakan dunia, Committee of 20 pada tahun 1974 hanya dapat menghasilkan outline of the reform. Mulai saat itu, perundingan perdagangan dengan skala yang lebih kecil akhirnya pada tahun 1976 dari pertemuan Jamaika dihasilkan Second Amendment terhadap pasal-pasal pertemuan IMF. Di bawah ini disajikan uraian singkat mengenai Second Amendment tersebut. Yang pertama, patokan kurs devisa. Patokan kurs devisa yakni penetapan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain secara tetap. Dengan cara ini, membeli dan menjual devisa untuk mempengaruhi pasar sehingga mencapai kurs yang ingin dicapai. Yang kedua adalah Special Drawing Right atau biasa disebut dengan SDR, adalah unit cadangan moneter yang ada di IMF. Pada tahun 1968 berhasil dimasukkan dalam charter IMF. SDR tersebut mendapat julukan paper gold atau emas kertas, dengan alasan bahwa SDR memang mempunyai fungsi sebagai emas moneter. Kapan dan sebesar seberapa SDR diciptakan atau dibuat, itu ditentukan bersama dalam sidang IMF. SDR yang dihasilkan dibagikan kepada semua negara anggota dengan jalan memindah bukukannya pada rekening negara yang bersangkutan. SDR betul-betul merupakan uang. Oleh karena negara yang memiliki SDR dapat menggunakan SDR untuk melunasi kewajiban pembayaran. Yang ketiga, cadangan emas. Dalam amandemen kedua, emas secara resmi demonetisasi dan fungsinya sebagai cadangan moneter dihapus. Harga resmi emas dihapus, negara-negara anggota dilarang mengkaitkan nilai mata uangnya pada emas. Kewajiban IMF mentransfer emas kepada para anggotanya juga ditiadakan. Separuh dari cadangan emas dikembalikan kepada para anggota, sisanya dijual dengan harga lelang. Hasilnya dipergunakan untuk menolong negara-negara miskin. Yang keempat, tentang pengawasan. Sekalipun negara-negara anggota diberi keleluasan untuk mengatur nilai mata uangnya sendiri, namun tidaklah berarti bahwa tindakan pengawasan atau surveillance oleh IMF tidak diperlukan lagi. Dengan tegas disebutkan bahwa IMF diwajibkan untuk melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan-kebijakan kurs devisa para anggotanya dan menggunakan prinsip-prinsip khusus pembinaan para anggotanya. 3 prinsip khusus yang dimaksud ialah: yang pertama, negara anggota harus menghindarkan diri melakukan tindakan
memanipulasikan kurs devisa dengan maksud menghalang-halangi penyeimbangan kembali neraca pembayaran atau untuk meningkatkan daya saing melawan hasil-hasil produksi para anggota lain secara tidak wajar. Yang kedua, negara anggota harus mengadakan intervensi terhadap nilai valuta asing di bursa valuta asing dengan tujuan untuk mengurangi gejolak pasar. Yang ketiga, negara-negara anggota harus memperhitungkan kepentingan sesama anggota dalam menjalankan kebijakan-kebijakan intervensinya. Cukup sekian, terima kasih. Nama saya Yusa Oktiani, NIM B11 2019 05560. Sistem nilai tukar. Nilai tukar uang atau yang sering disebut kurs adalah harga satu mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga didekatkan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Nilai tukar mata uang ada dua, yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar domestik. Permintaan valuta asing. 1. Pembayaran impor barang dan jasa. 2. Aliran modal keluar. 3. Kegiatan spekulasi. Penawaran valuta asing. 1. Penerimaan ekspor barang dan jasa. 2. Aliran modal masuk. 3. Intervensi atau penjualan cadangan devisa bank sentral. Kebijakan dan sistem nilai tukar di dunia. 1. Sistem nilai tukar tetap. Pada sistem nilai tukar tetap ini, mata uang suatu negara ditetapkan secara tetap terhadap dolar Amerika Serikat. 2. Sistem nilai tukar mengambang penuh. Mekanisme penetapan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing ditentukan oleh mekanisme pasar. 3. Sistem nilai tukar tetap tetapi dapat disesuaikan merupakan kombinasi dari sistem nilai tukar tetap dengan nilai tukar mengambang murni. 4. Currency Board System atau CBS. Ciri dari sistem ini, suatu negara secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk menjaga nilai mata uangnya dengan mata uang negara lain dengan nilai tukar yang tetap. 2. Setiap uang lokal yang diedarkan harus dijamin sepenuhnya dengan cadangan devisa. 3. Tidak ada kebijakan pembatasan devisa. 5. Flexible peg. Dalam sistem nilai tukar ini, Bank Sentral menetapkan besarnya peg nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. 6. Managed floating atau mengambang terkendali. Sistem ini tidak melarang untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing. Ketertarikan pembuat kebijakan menggunakan sistem ini adalah terdapat kebebasan untuk menggunakan intervensi atau kebijakan lain seperti suku bunga. 7. Target zone atau band. Pada sistem ini, nilai tukar dibiarkan mengambang dalam target tertentu. Band yang ditetapkan mempunyai batas atas dan bawah. 8. Achieve crowing peg. Pemerintah atau bank sentral menetapkan nilai tukar pada tingkat tertentu, tetapi pemerintah secara berkala dapat melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan indikator-indikator ekonomi tertentu. 9. Passive crowing peg. Pada sistem ini, nilai tukar nominal pada suatu waktu tertentu disesuaikan sejalan dengan perkembangan inflasi pada masa lalu atau inflasi saat ini dan inflasi negara.